Perayaan Natal menjadi momen membahagiakan bagi umat Kristiani, termasuk warga binaan Lapas kelas 2A Palopo. Selain merayakan Natal dengan penuh sukacita, warga binaan beragama Kristen juga menerima remisi atau pengurangan masa pidana. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis di Aula Lapas kelas 2A Palopo, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis 25 Desember 2025. Remisi diserahkan langsung Kepala Lapas atau Kalapas kelas 2A Palopo, Jose Cuelo, kepada dua warga binaan yang beragama Kristen. Jose Cuelo menjelaskan bahwa 44 warga binaan umat Kristiani memperoleh remisi khusus RK Natal. Jose menambahkan warga binaan dengan kasus perlindungan anak dan narkotika mendominasi penerima remisi Natal di Lapas Palopo. Besaran remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Meski begitu, terdapat 21 warga binaan beragama Kristen yang belum mendapatkan remisi karena belum memenuhi persyaratan administrasi dan substantif. Pada kesempatan tersebut, Jose Cuelo juga menyampaikan harapannya kepada seluruh warga binaan agar menjadikan momen Natal sebagai titik refleksi untuk terus berbuat baik dan mengikuti seluruh program pembinaan di lapas. Khusus Hari Raya Natal. Ya. Jadi memang di Lapas Palopo hari ini kebetulan ada sekitar 44 orang mendapatkan remisi khusus Natal. 44 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah remisi khusus pertama namanya RK1 itu 43 orang. Ada remisi khusus kedua namanya RK2 itu ada 1 orang. Kalau RK2 itu yang biasanya langsung bebas pulang. Nah, masalahnya sekarang ini betul pidana pokoknya hari ini selesai, tapi dia masih punya tabungan subsidi 3 bulan. Jadi hari ini belum bisa pulang. Tapi dia masuk dalam kategori remisi khusus 2. Artinya hari ini kalau ada pidana pokoknya hari ini dikurangi, habis. Tapi karena masih ada subsidiar, mau tidak mau yang bersangkutan harus menjalankan subsidiarnya 3 bulan ke depan. Setelah itu baru bisa pulang. Dan semua sudah sesuai dengan SOP karena memang saat ini kita tidak bisa ini karena rata-rata bisa alamnya udah alam terbuka gitu kan, jadi semua harus kalau misalnya nanti ada yang kalau ada satu dan lain hal memang dia terlambat tetap akan disusulkan di belakang. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kami kesulitannya di putusannya sudah ada tapi eksekusi belum ada. Di putusannya sudah ada tapi risalah putusannya belum sampai ke kita, sehingga memang akhirnya mau tidak mau kan dia harus bisa nggak bisa diikutkan pada saat ini, tapi nanti bisa diusulkan namanya remisi susulan. Nah ini yang sering kita lakukan dan kita berharap semua lah, tidak hanya Natal
setahun ini sekarang udah ada 3 remisi itu. Ada remisi Natal, ada remisi Idul Fitri, ada remisi 17 Agustus. Jadi semua itu harus kita memulihkan, itu menjadi hak bersyaratnya seluruh warga binaan. Sepanjang dia berkelakuan baik, itu harus kita berikan. Demikian, terima kasih. Jadi yang dapat remisi RK2 tadi ini Pak, berapa pidananya? Berapa yang mana? Lama dia harus, yang satu orang dapat remisi RK2? RK2 itu ya terus dia dapat subsidi dia 1 bulan 15 hari kalau nggak salah. Ya, 1 bulan 15 hari dia dapat remisinya 1 bulan 15 hari. Itu pengurangan pidana pokoknya udah selesai hari ini, tapi karena masih ada subsidiar dia harus jalan subsidiar. Tapi sudah nanti di registernya pun dipindah. Yang tadinya dari register misalnya dia B1, dia geser kepada B3. Gitu ya. Untuk umat Kristiani Pak, apakah semuanya dapat remisi atau ada yang tidak dapat? Itu tadi yang saya bilang, karena syaratnya satu harus sudah menjalani 6 bulan masa penahanan sampai putus ya. Nah, yang itu tadi ada yang 6 bulan mungkin belum bisa dapat karena tadi itu belum diputus. Ya. Atau mungkin dia sudah diputus tapi salinan putusannya belum sampai ke kita, atau salinan putusannya udah sampai kita tapi belum dilaksanakan, dieksekusi yang tadi kita cerita itu. Karena syaratnya untuk mendapatkan remisi itu harus ada putusan, harus ada pelaksanaan putusan, yaitu eksekusi itu harus ada, gitu ya. Berapa lama tadi minimal pengurangan remisinya yang untuk RK1? Paling rendah itu kalau untuk hari raya itu 15 hari, paling tinggi kalau nggak salah itu 2 bulan. Untuk hari raya, mau hari raya Natal, mau hari raya Idul Fitri sama. Berapa lama tadi pidananya nih yang RK2 Kak? RK2 itu yang kalau pidananya nanti saya gitu ya, saya lupa itu. Tapi yang jelas itu pidana narkotika, dia udah secara pidana pokok udah diselesai hari ini. Setelah dikurangi remisi dia harus udah pulang. Cuma karena dia masih ada subsidi dari 3 bulan itu, subsidi itu nggak bisa diutak-atik. Kalau diutak-atik cuma dia itu tadi bayar atau dilaksanakan, gitu aja. Jadi ini di perayaan Natal ini Pak ada besukan dari hari ini oh ya terima kasih. Hari ini ada besukan terbuka, ya terbuka maksud kami itu adalah besukan 2 hari berturut-turut hari ini dan tidak dibatalkan. Kalau biasanya kami ada harinya tahanan, ada harinya narapidana, hari ini semua boleh ya. Pertimbangannya apa adalah karena ini saya yakin pasti hari ini hari libur ya. Ada yang dari luar kota, ada yang mau main, kebetulan menyempatkan diri untuk besuk saudaranya di sini, jadi kita kasih akses. Dibuka dari jam berapa Pak? Ini jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 4 sore. Jam 5 sorenya boleh keluar. Ya. Mungkin ada harapan atau himbauan Pak untuk warga binaan yang sebentar lagi akan keluar dengan pemotongan. Ya. Jadi tadi mungkin karena teman-teman tadi agak telat, tadi ada sambutan Pak Menteri itu jelas bahwa penghargaan ini, apresiasi ini kepada seluruh warga binaan itu karena yaitu tadi harus berbuat baik. Kedua, untuk mempersiapkan diri segera kembali ke masyarakat. Tentu tidak dengan harapan tidak boleh kembali. Nah ini yang jadi masalah di tempat kita ini, dan saya kira hampir di rata-rata di mana-mana sudah keluar enak-enak terus mau pengen balik lagi ke sini. Jadi ini memang di lapas ini jadi ternyata jadi dapur kedua gitu. Jadi dapurnya di sana, kalau sudah di sana udah dia masih berpola lagi, akhirnya masuk lagi ke sini. Mudah-mudahan dengan begini ya kami berharap semua yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Sekali lagi ini apresiasi pemerintah, bukan kalapas, bukan siapa-siapa. Ini apresiasi pemerintah kepada seluruh warga binaan yang memenuhi syarat untuk segera kembali ke ketemu keluarganya, kembali ke masyarakat. Masih ada yang disampaikan Pak mungkin? Ya, saya kira semua ya itu tadi ya harapan kita, tentu harapan keluarga, harapan semua masyarakat bahwa warga binaan kita ini harus kembali jangan meninggalkan pola lama, harus kembali ke pola baru, ke pola yang betul-betul sehat ya. Kita tahu bahwa sekarang itu penghuninya hampir rata-rata itu narkoba. Tentu ini menjadi suatu PR yang besar bagi kita semua untuk memutus mata rantai dan mereka harus kembali berbuat baik untuk kembali kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.